Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya selaku moderator pada tim kami di sini ingin menyampaikan hasil representasi dari sebuah proposal skripsi yang telah kami kerjakan. Izinkan kami memaparkan proposal yang telah kami buat dalam beberapa bulan terakhir dengan judul Analisis Perlindungan Hukum Debitur atas Dugaan Pelanggaran Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia oleh PT CIMB Niaga Auto Finance tadi kasus tahun 2025. Dan saya di sini Ari sebagai moderator. Saya Nabi Juwalati. Dan untuk materi pertama akan dibacakan oleh saudari Ketut sendiri. Jaminan fidusia merupakan jaminan atas benda bergerak yang banyak digunakan dalam pembiayaan kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Kreditur berhak mengeksekusi objek jaminan apabila debitur melakukan manifestasi, namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Garing Perundang-undangan Strip 17 Garing 2019, pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara bertahap apabila debitur tidak mengakui manifestasi atau menolak menyerahkan objek jaminan. Dalam kondisi tersebut, eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme hukum pengadilan. Pada tahun 2025, PT CIMB Niaga Auto Finance digugat atas dugaan melakukan penarikan kendaraan tanpa memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi debitur agar hak-haknya tetap terlindungi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan. Identifikasi masalahnya masih terdapat dugaan pelanggaran prosedur eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan, kurangnya pemahaman debitur mengenai hak-haknya, belum optimalnya penerapan putusan MK, kemudian dari perlindungan hukum, perlindungan hak masyarakat melalui upaya preventif dan represif. Dari kepastian hukum, hukum harus memberikan kepastian dan dilaksanakan sesuai aturan. Dari perjanjian, hubungan hukum antara debitur dan kreditur panggil dari perjanjian yang sah. Dari manifestasi, debitur dianggap manifestasi apabila tidak memenuhi kewajibannya setelah perjanjian. Landasan hukum kawal perdata Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 dari Perundang-undangan 17 Garing 2016. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 dari Perundang-undangan 19 dari 2021 konsep penelitian bidang hukum debitur kreditur perusahaan pembiayaan. Diduga pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh PT CIMB Niaga Auto Finance pada tahun 2025 belum sepenuhnya memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan putusan Mahkamah Konstitusi sehingga berpotensi melanggar hak debitur. Penelitian ini bertujuan menilai kesesuaian tindakan perusahaan pembiayaan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada debitur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hak antara pihak dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Apabila para rekan sekalian ingin bertanya, kami siap menampung semua pertanyaan kalian. Silakan. Saya ingin bertanya, mengapa saudara menyatakan bahwa PT CIMB Niaga Auto Finance diduga melanggar prosedur eksekusi jaminan fidusia, padahal belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? Baiklah, pertanyaan kalian sudah kami terima. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Baiklah,
Tim saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Anggun dan juga Putri. Silakan Putri Anggun. Pertanyaan dari saudara Putri yaitu mengapa menyatakan bahwa PT CIMB Niaga Auto Finance juga melanggar tersebut eksekusi dana fidusia padahal belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jawabannya, kami menggunakan istilah dugaan pelanggaran karena penelitian ini berangkat dari adanya gugatan yang diajukan oleh PT CIMB Niaga Auto Finance. Bukan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena itu penelitian kami tidak bertujuan menyatakan perusahaan salah, melainkan menganalisis apakah tindakan yang dipersoalkan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, penelitian tetap menjaga asas praduga tidak bersalah yang bersifat objektif. Apakah cukup, Saudara Putri? Cukup. Baiklah, pertanyaan kedua akan dijawab langsung oleh Saudari Martini Waliahapsi. Baiklah, saya menjawabkan pertanyaan dari saudari Anggun. Pertanyaannya, jika debitur memang telah investasi, maka perusahaan pembiayaan tidak boleh langsung menarik kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia. Jawabannya, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Perundangan 19/2016, kreditur tidak dapat secara otomatis menarik objek jaminan fidusia. Kreditur secara langsung hanya dapat dilakukan apabila debitur mengakui telah investasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Apabila debitur menolak atau terdapat perselisihan mengenai investasi, maka kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Ketentuan ini bertujuan melindungi hak debitur dan mencegah tindakan fenomena dalam pelaksanaan eksekusi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Pada awal saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.